Subscribe, like, komen, dan share please. Halo teman-teman, masih bersama saya di channel Ceria YouTube. Di video kali ini, saya akan berbagi tutorial belajar dasar-dasar komputer bagi pemula. Sekarang mari kita mulai. Dasar belajar komputer untuk pemula yang pertama harus Anda sadari, apakah Anda ingin belajar komputer? Jika iya, yups, dasar belajar komputer berikut ini harus Anda kuasai. Mengapa? Agar Anda bisa belajar dengan cepat. Oke, untuk lebih jelasnya, ini cara efektif dan mudah yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah niat yang kuat. Seperti kata orang pada umumnya, harus ada niat dulu, baru usaha. Niatkan diri yang kuat dan ingin cepat bisa untuk mengoperasikan komputer. Oleh karena itu, sebelum belajar Anda perlu memiliki niat yang kuat. Perlu Anda ketahui, belajar komputer sebenarnya tidaklah sulit, melainkan asik dan menyenangkan. Hanya saja butuh kesabaran, ketekunan, dan proses yang sering mengulang-ulang agar mahir menggunakannya. Dasar yang kedua adalah membuat tujuan. Apa tujuan Anda memakai komputer? Apakah pekerjaan atau sekedar hiburan? Ini harus diketahui. Dengan tahu tujuan belajar komputer, selain Anda bisa cepat dalam proses belajar, Anda pun bisa fokus pada pembelajaran tertentu yang mendukung tujuan Anda. Dasar yang ketiga, memiliki komputer sendiri. Jangan belajar komputer kalau belum punya komputer sendiri, karena Anda harus rutin terus-menerus memakai komputer supaya cepat mahir. Selain itu, Anda tidak dihantui perasaan takut rusak, karena komputer yang Anda pakai adalah milik Anda sendiri. Intinya, belajar dengan komputer sendiri membuat Anda lebih nyaman. Anda juga bisa lebih leluasa menginstal software yang Anda butuhkan, dan Anda bisa belajar komputer dimanapun Anda mau. Dasar yang keempat adalah rajin berlatih. Yang terpenting adalah rajin dan terus-menerus berlatih. Praktek setiap hari, baik lewat buku, media sosial, maupun teman. Semakin sering Anda berlatih, maka akan semakin cepat Anda bisa menguasai komputer, serta hafal dengan letak-letak berbagai macam instruksi yang perlu Anda lakukan untuk bisa mengoperasikan komputer. Sebaliknya juga, semakin Anda malas, maka semakin lama Anda bisa mengoperasikan komputer. Baiklah, itu adalah 4 dasar belajar komputer. Sekarang kita mempelajari komponen-komponen komputer. Yang pertama, monitor, yaitu layar dari komputer yang memiliki fungsi utama menampilkan gambar atau tulisan yang sudah diproses oleh komputer. 2. Prosesor, adalah bagian komputer yang berfungsi sebagai otaknya komputer. 3. Hard disk, adalah tempat penyimpanan data yang memiliki ruang penyimpanan yang cukup besar. 4. RAM, fungsi RAM adalah untuk menyimpan memori di komputer secara sementara. Jadi sebelum data diproses oleh prosesor, maka data disimpan dahulu di RAM. 5 adalah VGA, berfungsi untuk menampilkan gambar visual dari setiap data-data komputer ke layar. Istilah yang benar sebenarnya adalah kartu grafis, namun secara umum di dunia komputer dikenal dengan VGA. 6. Motherboard, biasa disebut juga dengan mainboard, merupakan komponen komputer yang bentuknya seperti papan. Sesekali Anda bisa melihat ke dalam komputer Anda. Dan 7 adalah power supply. Komponennya berperan sangat penting, yaitu berfungsi untuk memasuk aliran listrik dari PLN menuju ke komputer. Bentuknya biasanya kotak dan banyak kabel saling tersambung. 8. Casing, merupakan tempat atau sarang komputer, biasanya bentuk kotak dan besar. Selanjutnya, komputer terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah perangkat yang memiliki fisik sehingga bisa disentuh. Berikut ini adalah perangkat keras komputer. Yang pertama adalah monitor, kedua adalah CPU, ketiga adalah keyboard, dan keempat adalah mouse. Setelah memahami dasar dan komponen komputer, sekarang kita masuk pada sistem operasi Windows yang pernah ada sebelumnya. Yang pertama, Windows XP, merupakan sistem operasi yang keluar sekitar tahun 2000 atau 2002 dan termasuk sistem operasi yang populer, sering digunakan karena ringan dan mudah penggunaannya. 2. Windows 7, sistem operasi yang keluar sekitar tahun 2009. Sejak adanya Windows 7, Windows XP mulai ditinggalkan karena fitur-fiturnya sudah outdated. 3. Windows 8, sistem operasi yang dirilis tahun 2012 lalu, di mana sudah memiliki tampilan utama yang berbeda dari Windows 7 karena hilangnya start menu dan sudah dioptimalkan untuk layar sentuh. 4. Windows 10,
Sistem operasi yang dirilis tahun 2015. Sistem operasi ini sudah melewati beragam perbaikan dan versi sebelumnya, dan Windows ini yang banyak digunakan sekarang. Nasihat baiknya, inilah sistem operasi Windows. Jadi sebelum Anda mau mulai belajar komputer, baiknya Anda ketahui dahulu Windows mana yang Anda gunakan. Setiap Windows pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekarang mari kita mulai mengenal dan mempelajari software di komputer. Pertama, Microsoft Office. Di dalam aplikasi ini terdiri dari beberapa software yang bisa Anda gunakan, yakni untuk mengolah data berupa huruf, misalnya melakukan pengetikan, yaitu dengan menggunakan Microsoft Word. Yang kedua, mengolah data dalam bentuk angka, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Tiga, mengolah data untuk presentasi, yaitu menggunakan Microsoft PowerPoint. Dan keempat, mengolah database, yaitu menggunakan Microsoft Access dan lain sebagainya. Dua, Photoshop. Jika Anda hobi dengan dunia fotografi, maka aplikasi ini cocok Anda pelajari karena di sini Anda bisa melakukan edit foto, mulai dari edit foto yang sederhana hingga edit foto yang membutuhkan teknik dengan kerumitan tinggi. Sampai sekarang software ini masih banyak digunakan. Dan yang ketiga adalah CorelDRAW. Aplikasi ini digunakan untuk membuat berbagai desain grafis, misalnya membuat logo, mendesain, bentuk, dan lain-lain. Keempat, browser. Program yang memungkinkan Anda menggunakan internet di komputer. Salah satu aplikasi yang langsung terpasang di komputer Anda adalah Internet Explorer. Walau sudah ada yang terpasang, Anda bisa mencoba browser yang lain, misalnya Google Chrome, Mozilla Firefox, dan masih banyak lagi. 5. Aplikasi pemutar video, musik, dan gambar. Di sini Anda bisa memutar film dan tidak perlu khawatir karena Windows sudah ada bawaan program untuk itu semua. Namun jika tidak nyaman menggunakan aplikasi bawaan, maka Anda bisa mendownloadnya dan menginstal softwarenya di komputer Anda. Demikianlah cara belajar komputer dengan cepat untuk Anda pemula. Perlu diketahui, ini hanya dasar-dasarnya saja. Jika Anda ingin mempelajari selanjutnya, maka ikuti terus channel saya ini dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya sehingga jika ada video terbaru, maka Anda akan diberitahu. Sekian dan terima kasih, semoga berhasil teman.